Tahukah kalian jenilah 4 permintaan penduduk neraka dan tak ada satupun yang dikabulkan Allah. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Neraka adalah tempat penuh penderitaan yang tak terbayangkan. Tempat yang bahkan membuat Rasulullah dan para sahabatnya menangis hanya dengan mendengar gambaran neraka jahanam. Tempat ini diperuntukkan bagi mereka yang durhaka kepada Allah dan tidak ada belas kasihan di dalamnya. Dalam kondisi menyedihkan dan penuh derita ini, para penduduk neraka memiliki 4 permintaan yang sangat mereka harapkan dari Allah. Permintaan pertama, keluar dari neraka. Penduduk neraka yang tersiksa memohon agar dikeluarkan dari sana, agar mereka bisa terbebas dari siksa api neraka yang membakar tanpa henti. Kedua, dimatikan saja. Ketiga, libur sehari dari siksaan. Keempat, setetes air dan makanan dari penghuni surga. Dalam keputusasaan mereka, penduduk neraka memohon air minum dan makanan kepada ahli surga. Tetapi, Allah telah mengharamkan minuman dan makanan surga bagi mereka. Tidak ada setetes pun yang akan sampai kepada mereka. Tahukah kalian ternyata malaikat maut selalu datangi manusia tiap 21 menit. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Tidak ada yang tahu kapan malaikat Jibril mencabut nyawa manusia. Namun malaikat Israel tidak hanya datang saat ajal tiba. Dalam sehari, ia bisa mendatangi kita berkali-kali. Hal ini ternyata dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari. Malaikat Israel berkata, alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang dan bergelak tawa. Allah menciptakan malaikat Israel dengan 4 wajah di tubuhnya. Wajah-wajah ini terletak di muka, kepala, punggung, dan telapak kaki. Tidak hanya itu, malaikat Israel juga diberi kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Dari barat hingga timur, ia bisa menjangkau dalam sekejap mata. Dia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya berada di langit ketujuh, dan yang lainnya berada di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Inilah gambaran siksa kubur dalam hadits Nabi, tubuh remuk hingga menjadi debu. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Ketika jasad manusia yang telah wafat sudah diletakkan dalam liang kubur, maka disitulah akan datang 2 malaikat penjaga kubur yang menakutkan dan kejam, seraya menanyakan beberapa pertanyaan. Anas bin Malik menyebutkan dalam hadits riwayatnya, orang kafir dan munafik setelah menjawab dengan salah di dalam kubur kepadanya, dikatakan kau tidak mengetahui dan tidak mengikuti. Kemudian ia dipukul dengan palu besi pada bagian di antara 2 telinganya. Ia menjerit histeris hingga terdengar oleh yang di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara dalam riwayat dari Abu Hurairah dikatakan adapun kepada orang munafik, kedua malaikat itu berkata kami tahu kau akan mengatakan hal itu, lalu dikatakan kepada tanah himpitlah dia. Tanah segera menghimpitnya sampai tulang-tulangnya remuk. Ia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya itu. Hadits riwayat Tirmidzi. Nauzubillahi min zalik, semoga kita semua dijauhkan dari siksa kubur. Tahukah kalian inilah 3 amal yang dimudahkan saat hisab di hari kiamat. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Banyak dari kita yang lupa bahwa di hari kiamat ada fase paling menegangkan yang harus kita hadapi, yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini adalah hari di mana setiap amal, sekecil apapun, akan dihitung dengan teliti. Setiap perbuatan kita di dunia ini akan diperiksa satu persatu. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk agar kita bisa melalui hisab ini dengan mudah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 amalan yang bisa membuat seseorang dihisab dengan mudah dan dimasukkan ke surga oleh Allah dengan rahmatnya. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang harus kami lakukan? Rasulullah SAW menjawab, 1. Memberi kepada orang yang menghalangimu. 2. Memaafkan orang yang menzalimimu. 3. Menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Tahukah kalian, ternyata wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran, tapi ada syaratnya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dan juga beberapa mazhab lain seperti Maliki dan Hanafi, wanita yang sedang haid memang dilarang membaca Al-Quran secara langsung. Tapi, wanita haid tetap boleh membaca ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk zikir atau untuk menjaga diri. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa untuk melindungi diri dari gangguan jin, sihir, dan hal-hal yang tak terlihat, bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Setelah itu, tiupkan ke tanganmu, lalu usapkan ke seluruh tubuhmu. Menurut Imam Bukhari dalam hadis sahih, amalan ini diperbolehkan bagi wanita haid karena tujuannya adalah untuk perlindungan diri, bukan untuk tilawah.